Baik, sudah muncul PPT saya, saudara? Sudah, Pak. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Baik, saudara Sudah, Pak. sekalian, kita mulai perkuliahan kita yang pada kesempatan ini merupakan pertemuan yang pertama, pertemuan pembuka untuk materi yang berbeda dengan materi kita sebelumnya. Ya, saudara sekalian, selamat jumpa lagi dengan kami, dengan saya dan Pak Azil, pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjut atau Hukum Pidana 2. Siap. Semoga saudara sekalian pada kesempatan ini sehat walafiat ya. Sehat ya. Masih Sehat, dalam kondisi yang prima agar kita bisa mengikuti perkuliahan kita dengan baik. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan awalan dulu. Yang pertama, bahwa ini materi mata kuliah yang cukup padat ya, yang banyak, sehingga meskipun sub-subnya hanya kecil, tetapi isinya sangat banyak dan perlu pemahaman yang ekstra luar biasa, saudara dari saudara. Nah, pertama, saudara, nanti ini sudah saya lihatkan di link ya, sudah nanti presensi itu linknya ada di saudara lihat di Elena ya. Jadi di Elena sudah ada link presensinya. Nah, saudara sekalian, materi mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Hukum Pidana 1. Hukum Pidana 1 yang saudara sudah lulus kemarin ya, semoga saudara ini tidak mengulang lagi ya, tidak mengulang di sini dan semoga lulus. Amin. Nah, baik, saudara sekalian, kita akan membahas 7 dari sub pokok bahasan. Yang pertama, kita akan bahas tentang pidana dan pemidanaan. Sambil ditulis ya, pidana dan pemidanaan. Itu yang akan kita bahas hari ini. Semoga nanti selama 1 jam bisa selesai, lalu kemudian kita bisa melanjutkan pada mata kuliah yang lain. Kemudian yang kedua adalah kita akan bahas tentang percobaan, saudara. Jadi percobaan, mata kuliah percobaan ini. Percobaan itu membahas nanti di pasal 53 KUHP, oleh karena itu saudara harus bawa KUHP. Yang kedua, nanti akan ada penyertaan. Ya, orang melakukan suatu tindak pidana bisa saja lebih dari 1, bisa 3, bisa 4 gitu. Nah, itu namanya penyertaan. Bisa dibantu atau pembantuan. Nah, saudara sekalian, berikutnya nanti setelah penyertaan, saudara akan kita kenalkan dengan namanya konkursus. Konkursus itu maknanya adalah perbarengan. Setelah itu, saudara, jadi perbarengan itu misalnya seorang melakukan berapa tindak pidana. Kemudian beberapa nanti akan kita bahas mengenai berikutnya adalah residif. Residif itu orang yang melakukan suatu tindak pidana mengulangi lagi. Kemudian berikutnya saudara, kita akan bahas tentang alasan yang menghapuskan kewenangan menjalankan pidana dan menjalankan kewenangan menuntut. Itu saudara harus pahami. Ada 6 hal tadi, pokok bahasan itu yang saudara harus pahami. Nah, pada kesempatan ini, karena ini sifatnya adalah daring, maka ini agak kami percepat, saudara. Saudara, kita akan bahas pertama kali adalah terkait dengan soal pidana dan pemidanaan. Baik, di layar saya kira sudah muncul apa itu yang akan saya sampaikan. Pidana dan pemidanaan. Saudara harus bisa membedakan antara istilah pidana dan istilah hukuman. Tadi pagi saya sudah memberikan penjelasan bahwa harus dibedakan antara istilah pidana dan istilah hukuman.
Kalau istilah hukuman itu adalah istilah yang sifatnya konvensional. Jadi istilah yang berubah-ubah bisa berkonotasi terhadap bidang hukum apapun. Jadi saudara, misalnya kalau orang dihukum, bisa saja kita kemudian, oh apakah dihukum perdata, dihukum administrasi, atau dihukum yang lain. Tapi kalau istilah pidana, maka itu sangat refernya langsung kepada hukum pidana. Kalau tidak berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, ya, atau tutupan. Nah, saudara sebagai orang hukum harus membedakan, mampu membedakan istilah hukuman dan istilah pidana. Kalau istilah hukuman tadi misalnya anak itu nakal, maka diberi hukuman berdiri di depan kelas. Itu hukuman. Anak itu nakal, maka dijewer. Itu hukuman. Misalnya, atau orang itu tidak pakai masker, padahal sekarang sedang pandemi, di mana-mana ada penegakan untuk memakai masker. Lalu karena tidak memakai masker, dia kemudian dihukum menyapu jalanan. Itu hukuman. Nah, terus apa yang dimaksud dengan pidana, saudara? Pidana menurut Profesor Sudarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Maknanya apa, saudara? Pidana adalah derita. Pidana adalah penderitaan. Dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Artinya melakukan perbuatan tertentu. Karena tidak semua perbuatan itu dianggap perbuatan pidana. Ada orang misalnya menyapu, itu kan perbuatan. Tapi bukan perbuatan pidana. Tapi kalau misalnya dia menyapu di tengah malam di depan rumah yang mengganggu istirahat seseorang, maka dia disebut melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan pidana. Jadi saudara sekalian, perbuatan pidana itu artinya perbuatan biasa tetapi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu umumnya karena ia ditulis di dalam rumusan undang-undang yang dalam hal ini KUHP. Bisa juga di luar KUHP, misalnya di undang-undang khusus, ada undang-undang terorisme, ada undang-undang narkotika dan sebagainya. Ya, jadi itu. Nah, saudara sekalian, kalau menurut Fitzgerald itu mengartikan bahwa punishment is the authoritative infliction of suffering for one's offense. Jadi menurut Fitzgerald, punishment itu adalah infliction, derita yang autoritatif, derita yang legal, yang dikenakan suffering for an offense, yang dikenakan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang tadi sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi saudara, kalau menurut Fitzgerald ada istilah baru, di otoritatif tadi. Artinya penderitaan itu harus diberikan dengan dasar kewenangan atau dengan dasar legal. Tidak bisa kemudian diberikan oleh orang-orang atau tanpa kewenangan. Misalnya, meskipun dia seorang polisi, lalu kemudian karena anaknya diganggu atau dicubit, lalu kemudian dia misalnya apa ya, dia orang yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya itu, lalu kemudian dipukul lagi, atau lalu dia disekap di rumahnya, itu bukan pidana, karena meskipun dilakukan oleh polisi, dan polisi kan juga tidak boleh melakukan suatu pidana, dia hanya boleh menangkap, menahan, lalu memproses lebih lanjut. Yang menjatuhkan pidana adalah hakim dengan prosedur dan proses pidana. Yang berikutnya, menurut Sir Rupert Cross, punishment means the infliction of pain by the state. Nah, saudara sekalian, punishment itu adalah pengenaan pain, derita, oleh siapa? Oleh negara. Jadi oleh negara. Kepada siapa? Kepada seseorang. Sambuan. Apakah semua orang boleh dikenakan derita, pain? Tidak. Yang boleh dikenakan adalah has been convicted
of an offense. Orang yang telah melakukan, orang yang telah dijatuhi, orang yang telah ditegaskan atau dilabeli telah melakukan suatu offense. Offense itu tindak pidana. Pelakunya namanya offender. Jadi offense itu tindak pidana, sedangkan offender itu pelakunya. Saudara, jadi saudara harus bisa membedakan antara pidana dan hukuman. Intinya adalah kalau seorang hukum, saudara karena seorang sarjana hukum nanti kelak, saudara harus bisa membedakan, oh ini istilah pidana atau hukuman. Nanti saudara ketika membuat skripsi, saudara harus menulis misalnya pidana penjara, bukan hukuman penjara. Jadi salah kalau hukuman penjara itu. Seseorang pelaku tindak pidana dikenakan hukuman. Nah, itu tidak tepat. Yang jelas adalah orang pelaku tindak pidana dikenakan pidana. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silahkan, kalau memang ada pertanyaan, kami persilahkan, saudara sekalian. Ada? Sudah paham? Sudah bisa diikuti? Bisa ya? Semoga saudara bisa mengikuti. Ya. Baik, saya lanjutkan. Saudara tadi sudah memahami istilah pidana dan hukuman. Sekarang saudara harus saudara bisa lihat, jadi pidana itu intinya mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah derita atau nestapa atau akibat lain yang memang tidak menyenangkan. Ya. Kemudian yang kedua diberikan secara sengaja oleh siapa? Oleh orang atau badan yang berwenang. Kemudian yang ketiga adalah kepada siapa? Kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Jangan kemudian memberi derita kepada orang yang tidak bersalah. Meskipun dia berwenang gitu. Jadi pidana itu pada intinya 3 hal utama ini harus dipenuhi. 1, derita atau nestapa yang diberikan oleh secara sengaja oleh orang atau badan yang berwenang, negara dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah kepada seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tertentu. Nah, baik, saudara sekalian, berikutnya. Setelah tadi saudara membedakan antara pidana dan hukuman, sekarang saudara saya minta untuk membedakan antara punishment dan treatment. Punishment itu pidana, sedangkan treatment itu tindakan. Nah, saudara harus bisa membedakan mana punishment, mana treatment. Sama-sama tidak dikehendaki oleh si penerima. Jadi misalnya punishment juga tidak diinginkan, treatment juga tidak diinginkan bagi pelaku tindak pidana. Tetapi ada bedanya, mana yang disebut sebagai punishment dan mana yang disebut sebagai treatment. Alfros membedakan, saudara. Kalau suatu bentuknya, suatu tindakan itu bentuknya adalah ada unsur pencelaan, tercela, maka itu namanya punishment. Tetapi kalau itu untuk perbaikan, maka namanya treatment. Jadi misalnya seseorang melakukan suatu pencurian, lalu kemudian dipenjara, maka penjara itu merupakan pencelaan terhadap tindak pidana dia. Tapi kalau misalnya dia melakukan pencurian, lalu kemudian dia karena dianggap ada sedikit masalah dalam dalam mens rea, dalam sikap batin atau dalam dia ini kesempurnaan jiwa atau akalnya, maka di treatment dia dimasukkan ke rumah sakit misalnya jiwa. Kalau misalnya contoh berikutnya, orang melakukan narkotika, pelanggaran narkotika, lalu kemudian yang satu di penjara, yang satunya misalnya ditempatkan di rumah rehabilitasi misalnya. Nah, kalau yang di penjara itu namanya di punishment, dipidana. Kalau ditempatkan di tempat orang yang atau tempat rehabilitasi itu namanya treatment. Jadi tingkatnya atau perbedaannya adalah kalau yang bersangkutan itu tercela apa enggak. Orang dimasukkan penjara jelas tercela, tapi kalau orang dimasukkan panti rehabilitasi belum tentu tercela. Berikutnya Packer. Packer menunjuk bahwa
perbedaan antara punishment dan treatment adalah terkait dengan tujuan pengenaannya. Kalau seorang melakukan, kalau itu tindakan itu dilakukan untuk agar supaya dia itu jerak, agar dia kapok, agar dia mampu menginsyafi, dia bisa menyadari dirinya, maka itu namanya punishment. Tetapi kalau treatment itu berarti kalau dia misalnya agar dia bisa memperbaiki dirinya. Dia tidak lagi ketagihan narkotika, dia tidak lagi kecanduan, itu namanya treatment. Jadi di treatment agar dia tidak lagi menjadi orang yang kecanduan. Bisa diikuti ya saudara ya? Bisa dipahami saudara? Bisa, Pak. Ya, baik. Berikutnya saudara, tujuan dikenakannya pidana. Tujuan dikenakannya pidana itu untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan salah. Pada intinya, kalau tujuan dikenakannya pidana itu sebenarnya adalah agar ia tidak melakukan lagi, itu ya. Agar dia tidak melakukan lagi, dia menyadari dirinya bersalah. Atau yang kedua, tujuannya bisa saja karena agar yang bersangkutan bisa menderita. Jadi derita itu merupakan tujuan yang paling awal dari teori-teori pidana. Jadi teori pidana yang paling awal orang dipidana itu ya untuk menderitakan. Sudah, untuk menderitakan. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk menderitakan. Atau membalas. Dia kalau misalnya dia melakukan suatu tindakan misalnya pencurian maka dipotong tangan, itu agar menderita misalnya, atau dia itu gitu ya, awal mula. Tetapi kemudian secara teori berikutnya ada teori utilitarian, nanti akan kita bahas ya. Baik, awal mula memang untuk membalas atau menderitakan. Kemudian tujuan treatment itu tujuannya adalah untuk memperbaiki agar dia tidak lagi menjadi ketergantungan narkotika, agar dia tidak lagi menjadi pecandu, agar dia tidak lagi ini itu gitu ya. Jadi dia memperbaiki. Itu tujuan dikenakannya pidana. Nah, saudara sekalian, pidana perkembangannya ternyata luar biasa. Point of view dari pidana itu, pidana dalam arti apa tadi, derita tadi ya, itu berbagai macam kita bisa lihat ya. Bisa dilihat itu berbeda-beda dari cara pandangnya. Ada ini cara pandang ya. Strafresuln itu artinya adalah ajaran, aliran hukum pidana. Jadi pidana itu saudara bisa dipandang berbeda tergantung dari ajaran atau aliran hukum pidana mana. Ya. Sedangkan yang kedua adalah Strafrechtsteorien, teori pemidanaan atau teori dijatuhkannya pidana. Jadi Strafrechtsteorien. Kalau Strafrechtsschoolen itu artinya ajaran, aliran hukum pidana. Saudara sekalian, ada 3 aliran di dalam hukum pidana. Ini saudara silakan tulis. Yang pertama adalah aliran klasik, ya, itu selalu melihat dat strafrecht. Dia melihat perbuatannya. Dia tidak peduli ada motif apa. Dia melakukan tindak pidana itu karena apa? Apa latar belakang ia sampai melakukan suatu tindak pidana? Maka dia hanya dilihat perbuatannya saja. Perbuatan mencuri, maka pencurian itulah yang akan dibalas. Tidak peduli dia mencurinya karena apa, karena motif apa, karena latar belakang apa, tidak peduli. Itu namanya dat strafrecht. Nah, berikutnya berkembang aliran yang disebut dengan aliran neoklasik. Aliran neoklasik itu pembaruan dari aliran klasik, ya. Kalau tadi dat, sekarang dader. Dia sudah melihat
ada semacam jangan hanya melihat jangan melihat dat itu kan perbuatannya. Orang yang bersalah itu kan orangnya. Jadi kita telusuri apakah dia motifnya bagaimana, dia mencuri itu karena apa. Kalau mencurinya karena memang dia terpaksa, karena dia memang orang yang sangat berkebutuhan, maka dia ya tidak pantas kalau kita pidana. Jadi saudara, itu dader, pelaku, ya. Jadi itu aliran neoklasik. Jadi sudah ada dua aliran ya, aliran klasik dan aliran neoklasik. Kemudian yang ketiga ada aliran modern. Aliran modern ini menggabungkan antara tadi pelaku, perbuatan dan dader, pelaku. Sehingga aliran ini atau ajarannya itu mengetengahkan dader, strafrecht. Jadi ada dader, strafrecht. Saya tulis di chat saudara biar saudara bisa ini ya. Jadi dader, strafrecht. Jadi ini bagi aliran modern. Ya. Nah, jadi aliran modern kalau tadi saya sebut sebagai strafrechtswollen, aliran modern itu strafrechtswollen, ajaran-ajaran ilmu hukum pidana, yang ketiga adalah dader strafrecht. Ini miliknya aliran modern. Jadi sudah ada 3 aliran ya, saudara ya. Aliran klasik, neoklasik, dan aliran modern. Nah, saudara sekalian, berikutnya kita akan lanjutkan pada strafrechtstheorien. Strafrechtstheorien ini teori-teori dibenarkannya dalam pemberian pidana. Saudara sekalian, teori-teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana itu ada 2 ya. Tadi saudara sudah membedakan ada 3, ada aliran hukum klasik, teori aliran hukum modern ya, dan neoklasik di tengahnya. Kalau ini teori-teori pemidanaan itu yang pertama adalah teori absolut ya, teori pembalasan dan teori relatif. Retributif atau utilitarian atau Vergeldingstheorien dan Duldtheorien. Jadi retributif itu lawannya adalah utilitarian. Kalau Vergeldingstheorien itu lawannya adalah Duldtheorien. Jadi ada pasangannya masing-masing. Laki-laki itu pasangannya perempuan. Tapi kalau pria, pasangannya wanita, gitu. Jadi tidak bisa kemudian laki-laki kok dan wanita. Meskipun ya maknanya sama gitu, wanita ya perempuan, tapi dalam tata bahasa tertentu malah membedakan perempuan dan wanita. Retributif itu lawannya adalah utilitarian, Vergeldingstheorien dan Duldtheorien. Jadi saudara gitu. Baik, apa itu teori absolut, saudara? Teori absolut itu menjatuhkan pidana karena seorang itu, pidana itu dijatuhkan semata-mata karena telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Jadi, kayak peccatum dia tidak peduli kedepannya kayak apa, dia tidak tahu, pokoknya kemarin dia telah melakukan tindak pidana, maka dijatuhkan pidana. Absolut. Ini lebih dekat kepada strafrecht. Jadi kalau alirannya tadi itu ya lebih ini. Kalau aliran hukum pidananya klasik, maka teori pemidanaannya absolut. Kalau teori pemidanaan aliran hukum pidananya adalah neoklasik, maka utilitarian. Kalau nanti itu aliran hukum pidananya adalah modern, maka teori pemidanaannya ada gabungan. Nanti akan kita jelaskan. Ya, jadi aliran hukum pidana itu seiring, selaras dengan teori yang membenarkan jatuhnya pidana. Nah, saudara sekalian, berikutnya. Jadi
kalau menurut teori absolut, pidana itu ya merupakan alat untuk mencapai tujuan, ya. Jadi tujuannya itu apa? Ya membalas tadi. Nah, pembalasan itu diarahkan bisa adil. Adil dalam hal ini adalah adil yang imbang ya maknanya ya. Jadi adil, dia dilukai karena dia telah melukai orang lain gitu. Ia mencuri, maka dia kemudian didenda. Dia telah melakukan ini, maka dipidana penjara gitu. Jadi adil dalam makna imbang, dalam makna sesuai pembalasan. Saudara, perlu saudara pahami, menurut Kaplan, teori absolut ini dibedakan menjadi teori the revenge theory dan the expiation theory. Expiation theory ini penebusan dosa, saudara. Saudara, secara singkat pahami begini penjelasan saya. Saudara, si A mencuri di rumahnya B, gitu ya. Si A mencuri di rumahnya B. Lalu kemudian A ini dipidana penjara 5 tahun. Misalnya gitu. Ini pahami betul, biar saudara tahu. Kalau dari kacamata B sebagai korban atau negara, maka penjara 5 tahun itu adalah pembalasan. Gitu loh. Jadi penjara 5 tahun adalah pembalasan untuk si A. Jadi dari kacamata korban atau dari kacamata negara yang mewakili korban di sini, maka penjara 5 tahun itu dianggap pembalasan. Maka teorinya adalah teori pembalasan, the revenge theory. Ya, oke. Tapi kalau dari sisi pemahaman A yang tadi dipidana, maka pidana 5 tahun ini adalah merupakan penebusan dosanya. Jadi dirinya telah melakukan kesalahan, maka dia kemudian menebus dosanya. Dia kemudian dipenjara. Jadi ini merupakan the expiation theory. Pemidanaan, pembalasan, penebusan dosa. Jadi teori absolut menurut Kaplan itu ada teori pembalasan, ada teori penebusan dosa. Tinggal dari mana ini cara pandangnya. Tidak ada masalah, tidak beda. 5 tahun penjaranya ya tetap 5 tahun penjara. Berikutnya teori relatif. Teori relatif, saudara. Teori relatif ini menurut Andenais disebut teori perlindungan masyarakat. Sedangkan menurut Nigen-Walker itu disebut aliran reduktif. Jadi menurut Johannes Andenais itu dari sisi masyarakat, terlindungi sehingga dia harta bendanya tidak lagi ada yang dicuri. Misalnya badan dan kehormatannya tidak ada yang mengancam. Itu melindungi masyarakat. Itu dari Johannes Andenais. Tapi kalau menurut Walker, ini dari sisi kuantitatif, dari sisi jumlah. Dia melihat ketika seseorang telah dipidana, si pelaku tindak pidana itu telah dipidana, maka si A itu kan berarti kalau misalnya jumlah tindak pidana itu ada 10. Ketika salah satu sudah dipenjara, maka kan menjadi berkurang. Reduktif itu pengurangan tindak pidana. Yang tadinya 10 menjadi 9 karena yang satu sudah dipenjara. Jadi kalau misalnya di penjara ada 5, ya berarti tinggal 5, reduktif. Artinya tindak pidana yang di masyarakat itu menjadi berkurang. Itu menurut Nigen-Walker. Pidana bukan sekedar untuk pembalasan menurut teori relatif, tapi ia mempunyai tujuan lain agar orang itu tidak melakukan tindak pidana. Ne peccator, tidak menjadi pelaku tindak pidana lagi. Baik, bedanya apa, saudara, antara retributif dan utilitarian, saudara sekalian? Yang pertama, kalau retributif itu adalah tujuannya murni untuk pembalasan, ya. Sedangkan teori utilitarian tujuannya adalah untuk pencegahan. Nah, saudara tadi sudah saya sampaikan. Kemudian retributif itu tidak mengandung sarana-sarana
tujuan lain. Jadi yang dituju ya memang hanya untuk membalas. Yang dituju agar dia agar jera, gitulah. Tujuannya yang memang hanya tujuan itu. Tetapi kalau utilitarian itu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Misalnya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat terlindungi, masyarakat menjadi tentram, menjadi damai, menjadi aman, tidak lagi menjadi terancam. Itu dari utilitarian. Retributif, saudara, kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Maksudnya adalah dia yang telah melakukan suatu perbuatan itu, misalnya mencuri, maka ya sudah, langsung dipidana. Berikutnya sudah dipidana begitu. Sedangkan dia tidak peduli ada atau tidaknya motif yang bisa memperingan. Tidak peduli. Itu retributif. Murni balas. Dia telah mencuri, maka dibalas. Kalau dia telah merampok, dia dibalas. Dia memperkosa, dibalas. Dia telah menganiaya, dibalas. Pembunuh, dia dibalas. Dan sebagainya. Tetapi kalau utilitarian, tidak. Menurut utilitarian itu hanya pelanggaran yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku yang memenuhi syarat tertentu untuk dipidana. Maksudnya apa? Seseorang itu, apakah seorang itu bisa dipidana atau tidak? Berapa ukurannya? Digantungkan dari tingkat atau dari motif-motif atau ada hal atau lain yang memperingan. Dia misalnya karena terpaksa, tentu berbeda dengan orang yang melakukan tindak pidana karena memang sudah niatan. Orang yang karena melakukan suatu tindak pidana karena motif keterpaksaan, motif karena diejek oleh, atau bukan ya, artinya motif korban itu menjadi andil untuk melakukan suatu tindak pidana, itu juga harus dibedakan. Kalau dalam kajian viktimologi. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. Maksudnya sama persis maksudnya. Kalau perbuatannya berat, ya pidananya berat. Kalau pidananya ringan, ya ringan. Tapi tidak melihat unsur mens rea, tidak melihat unsur batinnya, enggak. Sedangkan teori utilitarian melihat harus ditetapkan berdasarkan tujuan. Nah, sebagai pencegahan kejahatan. Maka di situ ada prevensi spesial, ada general. Prevensi spesial itu artinya seseorang ya pelaku tindak pidana itu diharapkan tidak lagi melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan prevensi general maknanya adalah dia tidak lagi melakukan, banyak orang ketika melihat oh si A karena mencuri toh diperlakukan menjadi narapidana dan dipenjara, maka dia mengundurkan diri. Artinya orang lain itu tidak akan melakukan tindak pidana karena telah ada atau telah mengetahui bahwa si A yang telah melakukan tindak pidana akhirnya dipidana. Maka orang-orang yang akan melakukan suatu tindak pidana menjadi tidak berani melakukan tindak pidana. Itu namanya prevensi general. Kemudian beda yang terakhir adalah pidana itu melihat ke belakang, sedangkan menurut utilitarian pidana itu melihat ke depan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kalau menurut retributif dia sudah begitu dia melakukan perbuatan pencurian ya sudah, yang dilihat adalah pencuriannya. Tapi kalau menurut utilitarian akan melihat kalau nanti dipidana penjara dia semakin baik atau semakin buruk. Dia berakibat pada keluarganya atau enggak. Itu akan dilihat. Jadi efek ke depan dilihat. Tapi kalau menurut retributif tidak memperhatikan efek. Jadi efeknya sudah enggak mau tahu. Dia mau keluarganya berantakan, anaknya enggak terurus, keluarganya menjadi katakanlah sakit-sakitan, enggak mau tahu. Yang jelas karena dia telah mencuri, dipidana. Tetapi kalau menurut utilitarian tidak. Kalau orang ini dipidana, maka siapa yang akan mencari nafkah lagi? Siapa yang akan menghormati keluarga? Maka siapa yang akan gini? Jadi itu diperhatikan. Belum lagi kalau dia sekarang itu di penjara, maka yang tadinya hanya mencuri ayam bisa belajar menjadi jahat lagi. Dia bisa mencuri sapi, bisa mencuri apa gitu. Jadi itu sangat diperhatikan. Saya kira saudara sekalian, sementara ini yang bisa saya sampaikan ya untuk
materi ini. Saya berharap saudara bisa memahaminya sehingga ya, saudara bisa memahami sehingga saudara nanti ke depan bisa lebih bisa lurus begitu ketika nanti mengambil hukum pidana sebagai pengkhususan. Ya, saya kira begitu ya, saudara. Terima kasih.